Halo semuanya, selamat pagi Senin 6 Oktober 2025. Kalau kita bicara ya tentang susuk ya, memang susuk itu, ini langsung aja ya, nggak usah pakai intro macam-macam ya. Memang susuk itu ada banyak macamnya, intinya gitu. Ada yang kayak benda tajam gitu, bentuknya tuh benda tajam tapi bukan kayak jarum gitu, tapi dia kayak apa sih, kayak kalau dulu tuh pensil isi gitu, lebih kayak gitu, atau yang hampir mirip dengan, ada yang benda tajam, ada yang bentuknya kayak bebatuan, batu kecil gitu ya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan susuk itu juga ada macam-macam ya, tergantung kebutuhannya apa, tergantung kepentingannya apa gitu. Ada susuk buat pesugihan, susuk buat buka aura, susuk pengasihan, susuk tolak bala, susuk apalagi itu, banyak lah pokoknya. Paling tinggi sih ada 2, susuk emas sama susuk berlian ya. Tapi kata beberapa praktisi ya, susuk berlian itu lebih cocok untuk orang yang udah nikah gitu, karena ada relate-nya dengan rumah tangga. Dan kalau susuk emas itu adalah susuk yang tertinggi lah, yang udah mencakup semua, makanya maharnya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan susuk-susuk lain, karena apa yang ada di susuk lain itu ada semua di situ katanya ya, seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita mau terusin lagi tentang root cause atau root cause ya. Orang itu masang susuk, kita harus tahu dulu, kita nggak boleh main hakim sendiri gitu. Kenapa orang akhirnya memilih untuk melakukan hal tersebut, padahal ya kita tahu lah kalau dari segi agama Islam memang nggak boleh gitu loh. Tapi kita jangan menghakimi, jangan melakukan prejudice atau judging dengan seperti itu. Makanya saya selalu bilang, apapun masalah yang dialami oleh seseorang itu pasti ada root cause-nya, ada akar sebab musababnya. Satu, misalkan, kenapa orang tiba-tiba memutuskan untuk memasang susuk? Bukan karena masalah dia putus asa atau bagaimana, tapi karena ya udah kepentok aja, udah ibaratnya tuh mau ngelangkah itu udah buntu gitu lah, udah ketemu dengan dead ends gak, jalan buntu gitu loh, udah buntu aja, udah kepentok aja gitu. Ujung-ujungnya kan paling motifnya ya, motif orang masang susuk itu kan kalau nggak kaitannya dengan ya masalah klasik lah, paling masalah kerezekian atau masalah jodoh atau masalah asmara atau masalah sex appeal ya kan. Sex appeal itu maksudnya daya tarik seksual ya, biar lebih memikat lawan jenis dan sebenarnya klasik lah itu, klasik lah ya, faktor ininya bukan faktor yang gimana nggak, klasik, faktor klasik kok. Yang tadi saya bilang itu karena masalah keduniaan aja. Ada yang bilang ciri orang pakai susuk katanya malas ibadah, malas sholat katanya. Gimana ya, saya
Saya kalau kayak gitu tergantung orangnya teman-teman. Maaf kata nih, saya boleh nggak ngomong apa adanya. Jangan mengasosiasikan karena you mungkin nggak suka dengan susuk, terus mengidentikan orang pakai susuk itu males sholat, males ibadah. Ya itu tergantung orangnya teman-teman. Tergantung orangnya. Orang yang nggak pakai susuk normal aja kayak saya nih, saya nggak pakai susuk. Saya nggak pakai susuk, ya. Orang normal aja, orang yang nggak pakai susuk aja masih banyak yang malas sholat kok. Iya kan? Bagaimana orang yang pakai susuk? Artinya jangan diidentikan orang malas ibadah, orang malas sholat itu karena kaitannya dengan itu. Jangan teman-teman. Orang nggak pakai susuk aja banyak yang pada malas sholat kok. Orang apa yang malas sholat aja banyak. Sekalipun dia nggak pakai susuk. Banyak teman-teman. Artinya jangan digeneralisir. Orang pakai susuk katanya selalu gelisah. Tergantung orangnya teman-teman. Semua itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau yang gitu-gitu itu tergantung orangnya. Bukan saya ngebelain atau gimana. Memang faktanya begitu. Orang gak pakai susuk aja kadang-kadang selalu gelisah. Itu namanya anxiety. Kayak saya nih, saya anxious. Anxiety sama anxious. Khawatir sama masa depan saya. Karena dalam berapa waktu lagi, udah 1 November ayah saya pensiun. Ayah saya pensiun, keadaan berubah 180 derajat. Dan saya khawatir, saya anxious. Gimana nanti? Paling enggak, how to make ends meet. Saya lamar kerja kemana-mana, ditolak mulu. Kalaupun ada, ya gak cocok sama saya. Ya, kalaupun ada cocok sama saya ditolak mulu. Itu. Saya juga bingung. Rumah di Buncit, di Mampang lagi kita jual belum laku-laku. Coba bayangin. Gimana nggak pusing saya? Ya kan? Padahal saya nggak pakai susuk. Ya. Saya nggak pakai susuk. Orang nggak pakai susuk aja bisa selalu gelisah, selalu khawatir, selalu anxious kok. Ya. Artinya jangan diasosiasikan dengan yang begitu-gitu teman-teman. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh berarti orang itu pakai susuknya susuk yang tidak didapat dengan cara-cara Allah gitu, dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Saya bilang wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu itu, ya. Atau ada yang mengatakan, oh ini susuknya didapat dengan cara banyak-banyak takarub ilallah, ya. Jangan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang diizinkan dan direstui oleh Allah. Makanya nggak sakit dan nggak macam-macam dan seterusnya. Saya hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menahu soal itu. Kalau memang benar ya alhamdulillah. Tapi kalau cuma sekedar klaim ya itu terserah yang punya. Gitu, terserah yang punya, ya kan. Saya mah nggak apa, mah nggak ini atuh. Makanya teman-teman kalau kayak gitu, saya cuma bisa bilang satu aja, jangan judgmental, jangan melakukan prejudice gitu, jangan. Cari tahu dulu root cause-nya apa, kenapa endingnya orang pada pakai susuk. Ya ujungnya masalah klasik teman-teman, masalah keduniaan. Ya kalau nggak berkaitan dengan rezekian, harta, kekayaan, jodoh, asmara, sex appeal, karir, kerjaan, usaha, bisnis, apa segala klasik itu, masalah klasik itu. Buat saya itu adalah sebuah masalah-masalah yang klasik gitu. Masalah klasik sebenarnya. It's a classical problem atau classical cause. Masalah klasik. Itu deh. Hal biasa itu sebenarnya. Cuma mungkin bagi sebagian orang caranya mungkin bagi mereka kurang benar gitu loh, atau salah lah intinya. Ya
Kita nggak bisa melihat orang, masalah yang dialami oleh orang tersebut pakai baju kita. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa kita memasang baju kita di orang lain. Itu nggak bisa. Ukuran badannya aja udah beda, postur badannya udah beda, bentuk badannya aja udah beda. Nggak sama teman-teman. Makanya saya bilang dilihat dulu orang ini kenapa hidupnya. Kan tadi saya udah bilang orang itu punya kurva hidup yang beda-beda. Orang kalau kurva hidupnya nah kayak gitu tuh, kayak benda itu tuh. Gak semua orang punya kurva hidup kayak gitu atau kayak kotak. Ada kayak persegi panjang. Sudah itu naik gitu, naik. Gak semua orang kurva hidupnya kayak gitu. Bisa jadi orang kurva hidupnya kayak setengah lingkaran. Begitu naik langsung jeblek, langsung nyungsep. Atau orang kayak segitiga tuh depan situ dah. Kurva hidupnya naik turunnya cepet banget hidupnya. Kurva hidup orang tuh beda-beda teman-teman. Kurva hidup orang beda-beda. Grafika hidup orang tuh beda-beda teman-teman. Gak sama. Ini maaf kata nih, orang kayak atau saya sendiri deh, gak usah orang. Saya sendiri aja deh. Saya sendiri, tasbih. Kalau teman-teman lihat, saya kasih nih HP saya sama teman-teman. Bukan tasbih digital. Udah berapa banyak tuh saya zikir pakai tasbih digital. Udah banyak, udah 1 juta. 1 juta kali zikir saya. 1 juta kali zikir saya. Tasbih digital ya. Tasbih digital saya. Udah 1 juta kali saya zikir pakai tasbih digital ini. 1 juta kali. Ada ijazah apa saya amalin. Ada ijazah saya amalin. Sholat gak pernah tinggal. Ya. Sholat duha baru saya jalanin. Ya. Sholat duha udah. Sholat tahajud udah. Sholat fajar udah. Sholat witir udah. Sholat 5 waktu alhamdulillah gak pernah tinggal. Sekalipun di rumah saya seperti ini. Untuk beberapa kasus tertentu. Ya. Baik sama orang udah. Ya, nolong orang udah. Dan nolong orang tua udah. Bakti sama orang tua udah. Semuanya udah gitu loh. Kok masih begini? Ya. Gitu loh. Bisa jadi orang itu bisa kayak saya lah kasusnya. Contohnya. Tapi karena udah kepentok, at the end of the day udah akhirnya pak, maharin, pasang susu. Kayak gitu. Memang sih kalau untuk berapa ininya sih saya nggak tahu. Ya. Berapa lama baru mulai kerasa ini? Nggak tahu juga saya, jangan tanya saya. Tapi praktisinya, kalau memang diklaim atau disebut ya bisa efeknya tembus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, kejadian gitu ya. Atau disebut sama salah satu pakarnya deh, Nyai Sekar Kenongo misalkan. Kalau hajatnya besar, wah ini lama nih ininya proses aninya penyatuannya. Katanya sih berat katanya. Tapi biasanya 21 hari. 21 hari itu berapa lama ya? 3 minggu ya. 3 minggu baru nyatu tuh ininya. Tapi beliau juga gak menjanjikan akan bener efektif, bener nyata atau enggaknya. Beliau gak menjanjikan itu. Malah itu lebih bagus. Soalnya apa? Takutnya maaf kata orang malah jadi mengkultuskan susuk itu. Malah jadi beneran musyrik. Ya, malah jadi beneran musyrik. Hati-hati. Maaf kata nih, saya harus bicara apa adanya. Orang kalau misalkan at the end of the day pilih pasang susuk, gitu. Tek. Wah, maaf kata nih. Bisa jadi orang itu karena susuknya itu gue jadi begini karena enggak lah. Itu hati-hati teman-teman. Hati-hati, bisa jadi itu kesyirikan itu dimulai dari situ. Hati-hati aja. Saya kasih tahu aja. Ini saya kasih tahu aja. Saya beritahu Anda aja ini. Makanya saya bilang tergantung orangnya. Kalau udah kayak gitu. Kalau orangnya memang masih ingat sama Allah, dia pasang susuk itu nggak hanya sekedar
apa ya, bisa jadi alat bantu. Dan itu pun juga dia datangnya ke kayak Nyai Sekar Kenongo gitu misalkan, yang memang gak menjanjikan bahkan untuk ini bisa efektif gitu. Karena semuanya balik lagi kepada usaha lahiriah kita dan izin dari Allah gitu. Kalau Allah ya belum mengizinkan ya buat apa gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau saya boleh bilang ya, saya tidak dalam posisi melarang ya. Saya tidak dalam posisi untuk melarang itu. Tidak dalam posisi saya untuk melarang Anda para pemirsa kalau mau nyoba pakai. Pak, biasanya pasangnya di mana Pak? Macam-macam. Biasanya kalau nggak di tangan, di mulut, di belakang atau di mana, macam-macam lah. Saya kurang tahu kalau itu masangnya di mana, nggak tahu sama sekali saya nggak tahu sama sekali. Tapi kalau Anda mau coba ya silakan aja, tapi konsekuensi ntar tanggung sendiri. Gitu. Saya tidak dalam posisi untuk melarang atau apapun itu, nggak ada saya power untuk itu. Tapi kalau mau nyoba silakan aja. Tapi ingat konsekuensi tanggung sendiri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.